Bapak Ibu attendee COVID Talk pada siang hari ini. Diskusi kita pada siang hari ini dengan topik strategi penguatan sistem layanan kesehatan menghadapi pandemi COVID-19. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, diskusi kita siang hari ini mungkin tidak terlepas dari diskusi sebelumnya, COVID Talk sebelumnya. Kita pernah mengadakan COVID Talk bersama dengan Dr. Ahmad Yuranto terkait dengan mencari format kolaborasi antara Muhammadiyah dengan pemerintah. Kemudian yang kedua, kita pernah melakukan COVID Talk dengan Bapak Agus Samsudin, Ketua MCCC sekaligus Ketua MPKUPP Muhammadiyah, terkait dengan Business Continuity Plan. Nah, diskusi kali ini, strategi penguatan sistem layanan kesehatan menghadapi pandemi COVID-19 akan kita laksanakan bersama dengan Kasubdit Kegawat Daruratan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Asral Hasan, MPH. Dan yang kedua, narasumber yang kedua adalah Dr. Aldila S. Al-Arfah, MMR, Wakil Ketua MCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bapak Ibu, kita berharap dari diskusi kita hari ini, kita dapat mencari sinergi, bagaimana sinergi Muhammadiyah dengan pemerintah untuk mengatasi pandemi ini. Kemudian bagaimana mengoptimalisasi sistem rujukan, source capacity plan, bagaimana kita perencanaan kapasitas lonjakan, dan rumah sakit tentu tidak boleh sakit, diharapkan rumah sakit tidak sakit, bagaimana kita menjaga ketahanan rumah sakit, serta jaminan kelancaran klaim yang pembiayaan terhadap pelayanan pasien COVID-19 ini. Bapak Ibu peserta, waktu kita tidak panjang, hanya sekitar 1,5 jam, maka akan kita mulai saja dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Narasumber yang pertama adalah Dr. Asral Hasan, MPH, Kasubdit Kegawat Daruratan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kami persilahkan Dr. Asral, mungkin waktunya sekitar 20 menit, sehingga nanti waktu untuk diskusi bisa menjadi lebih panjang. Silakan Dr. Asral. Tolong di-unmute ya. Oke, dengar Bu ya? Ya, ya Bu, gini, mungkin saya bisa ini nggak ya sesi kedua. Saya ini sekarang pakai tab, jadi nggak bisa untuk share screen. Saya lagi mau pindah ke laptop, jadi nanti saya sesi kedua aja. Oke. Boleh, bisa gitu. Ya. Atau Baik, gimana? Baik dokter, bisa. Dokter Aldila sudah ada di tempat, bisa kita change Dokter Aldila untuk sesi yang pertama. Siap Dokter Aldila? Tolong di-unmute untuk Dokter Aldila. Ya. Oke, Dokter Aldila untuk sesi pertama, Dokter Aldila dulu. Baik, Dok. Ya, silakan Dokter Aldila. Waktunya 20 menit. Saya share screen, Dok ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa salihina min ibadillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Karena kita telah diberikan dan dilestarikan suri tauladan terbaik untuk mengarungi kehidupan dunia yang fana dan penuh dengan tipu daya ini. Yang kami hormati Dr. Asral Hasan, MPH dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dr. Eko Rini selaku moderator, dan Bapak Ibu semua, keluarga besar Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah dimanapun berada. Salam hormat kami untuk Bapak Ibu semua yang telah tetap dan terus berjuang di garda terdepan sebagai benteng terakhir perjuangan kemanusiaan ini melawan wabah COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terus memberikan hidayahnya, inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menjadi pemenang
dalam peperangan kemanusiaan melawan COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Izin saya langsung memulai. Di beberapa bagian awal ini berupa laporan kami ya kepada Bapak Ibu semua, dan wabil khusus kepada Dr. Asral Hasan dari Kementerian Kesehatan. Inilah yang telah bisa dilakukan dengan segenap kemampuan yang Muhammadiyah miliki, khususnya di bidang layanan kesehatan. Semoga bisa meningkatkan sinergitas antara pemerintah dengan Muhammadiyah, dan mudah-mudahan ke depan bisa semakin baik lagi sinergitas kita bersama. Ini kronologi saya rasa saya skip ya Bapak Ibu. Kita semua sudah mengetahui kita tercatat pertama kali tertular ya secara officially itu melalui WNA Jepang ya yang datang ke Indonesia. Ini grafiknya. Kami melihat mudah-mudahan ini mudah-mudahannya ada sedikit pertanda melandai ya di di 3 hari terakhir. Ya mudah-mudahan ini memang benar-benar akan melandai. Tentu ini atas perjuangan kita semua. Mudah-mudahan upaya-upaya kita selama ini berhasil. Kemudian ini bersama wilayah, saya skip juga. Ini adalah kronologis di Muhammadiyah. Wabil khusus mungkin Dr. Asral kami laporkan. Yang pertama kali dilaporkan bahwa ada berita pasien positif, langsung Pak Haidar saat itu diwawancara oleh media. Beliau menyampaikan Muhammadiyah memang harus selalu siap dan hadir di setiap kondisi bangsa yang sulit, ya apapun itu selalu hadir. Apalagi ini menjadi sebuah bencana global ya. Dan waktu itu beliau menyampaikan 15 rumah sakit. Seiring waktu, kemudian selang berapa hari, 3 hari kemudian kita rapat membentuk MCCCC, diputuskan 20 rumah sakit, dan saat ini sudah 71 rumah sakit. Ini sebagai laporan untuk Dr. Asral, dan juga sebagai bentuk motivasi bagi kita semua Bapak Ibu, agar bisa terus tetap menyatukan derap langkah kita bersama-sama. Kemudian ini adalah grafik jumlah pertambahan rumah sakit Muhammadiyah dari waktu ke waktu. Memang berkorelasi juga dengan pertumbuhan kasusnya ya. Ini dari seluruh Indonesia yang awalnya ini dari 20 rumah sakit yang ada pasien cuma 13, terus begitu sampai 24 Maret, kemudian 17, kemudian akhirnya 20 rumah sakit melayani ya 27 Maret, kemudian 31 Maret pecah lebih dari 20 rumah sakit ya, karena ternyata eskalasi kasusnya luar biasa sekali, dan pada akhirnya sekarang sampai dengan ke 72 rumah sakit, bukan 71 maaf tadi, berarti ini 72. Artinya dalam kurun waktu yang kurang dari 2 bulan sudah meningkat rumah sakit kita lebih dari 3 kali lipat. Oleh karenanya ini memang cocok jikalau menjadi sebuah kondisi fokus bencana nasional. Kemudian ini saya skip saja, ini yang sering kita laporkan. Saat ini ada 89 positif yang dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah. Tentu PDP-nya berkali-kali lipat, ya, ada 1000. Ya. Kemudian ODP-nya juga sama, berkali-kali lipat dari yang positif. Ini persebarannya, Dr. Asral dan Bapak Ibu semua, ini menjadi motivasi bagi kita semua. Kemudian ini distribusi, ini dapat kami laporkan pula kepada Bapak Ibu semua bahwa rumah sakit yang sudah mendaftarkan diri atau melaporkan ya punya username dan password itu sudah kita distribusikan sekian APD ya untuk kemudian membantu mengiringi langkah Bapak Ibu semua dalam berjuang di perjuangan kemanusiaan ini. Kemudian ini saya skip ya PSBB, ini saya skip. Ini adalah respon Muhammadiyah di bidang lain karena waktu cuma 20 menit saya skip saja. Ini juga psikologi ya, mungkin ada hubungan dengan rumah sakit kalau psikologi. Banyak juga rumah sakit yang buka praktek layanan psikolog ya. Inilah yang konsultasi agama, inilah yang membedakan kita salah satunya dengan rumah sakit lain, swasta lainnya. Ini persebaran disinfektan ya yang dilakukan. Kemudian ini sembako ya, karena tidak bisa dipungkiri ya. Bahkan kita mendengar berita sedih sekali beberapa waktu lalu ada yang meninggal karena kelaparan. Nah ini mudah-mudahan Muhammadiyah bisa hadir sehingga bisa berkontribusi terhadap waman ahyaha fa'annama ahyana sajami'a, dan barang siapa yang menghidupkan satu nyawa maka ia seperti seakan-akan menyelamatkan seluruh nyawa manusia di muka bumi ini. Ini penerima manfaat respon dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah ya berkontribusi kepada COVID-19 ini, kami skip saja juga. Nah,
tentu kapasitas pada kesempatan kali ini saya mencoba men-trigger diskusi kaitan dengan sinergitas kita dengan pemerintah. Dan sebelum ke sana, ya saya izin menyampaikan beberapa tips ya atau hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan di internal rumah sakit kita Muhammadiyah agar kemudian kita bisa mempersiapkan diri. Kenapa kok sudah sekarang bulan April ya, sudah tercatat bulan kedua, tetapi kok saya masih bilang mempersiapkan diri? Karena Bapak Ibu, kita itu mayoritas pelayanan BPJS pasiennya, BPJS kita dibayar 2-3 bulan, ya. Artinya saat ini kita masih nerima pembayaran BPJS itu atas pelayanan 2-3 bulan yang lalu. Artinya mungkin bulan ini, bulan Maret kemarin masih baik-baik saja. Nah, kita mulai waspadanya di bulan depan, ya 2 bulan lagi, sampai dengan 3 bulan lagi. Ini kita perlu antisipasi. Oleh karenanya ini kondisi lingkungan ya, kita bersyukur ya Muhammadiyah itu dari mulai BPH, ya MPKU-nya dan bahkan mungkin PDM, PWM, PP-nya itu punya alignment yang bagus juga dengan direktur rumah sakitnya ya sampai dengan karyawan ya. Ya kalau boleh dibilang cukup baik lah ya. Pada sisi kemanusiaan, sosial ya, ini salah satu kekuatan kita. Karena banyak rumah sakit yang juga ya menghadapi wabah COVID-19 ini masih ada pertentangan batin mereka. Artinya mereka masih yes or no, maju, mundur untuk kemudian ini kita tangani apa tidak ya COVID-19 gitu. Karena banyak pertimbangan lah ya. Tentu pertama masalah spirit rumah sakitnya ya. Apakah memang murni mengarah kepada sosial atau tidak dan sebagainya. Nah, alhamdulillah kita di Muhammadiyah ya, bahkan dari tingkat tertinggi PP sampai kemudian dari pelaksana kita di lapangan itu memang punya alignment yang cukup baik. Kemudian yang kedua, jaringan Muhammadiyah ini bagian dari kekuatan kita dan sekarang terbukti ya. Alhamdulillah rumah sakit Muhammadiyah kita itu banyak mendapatkan ya dari Lazismu ya, dari MCCC baik itu pusat maupun ke daerah yang sudah terbentuk ya, terus bersinergi dan berkontribusi kepada perjuangan ini. Kelemahannya ini salah satu yang juga kita rasakan bersama, keterbatasan dana dan sumber daya. Bagaimanapun tidak bisa dipungkiri, rumah sakit Muhammadiyah itu hidupnya boleh dibilang napasnya satu-satu. 1 bulan dibayar bisa napas ya dari BPJS, bulan depan bisa dibayar lagi bisa napas. Kalau kemudian ritme BPJS yang molor 1 bulan, nah kita sudah mulai ketar-ketir ya, sudah mulai cari SCF dan sebagainya. Oleh karenanya tidak bisa dipungkiri ini menjadi weakness kita. Kemudian opportunity. Belum ada rumah sakit yang benar-benar siap ya. Ini tentu bagian dari SWOT-nya bulan Maret ya. Belum ada yang benar-benar siap ya. Jangankan kita ya, pemerintah saja RSUP mungkin juga tentu kewalahan dan gagap karena ini semua baru buat kita. Dan kemudian opportunity-nya ada semacam oportunitas bahwa lebih siap lebih dini itu lebih baik. Jadi rumah sakit ke depan yang lebih siap lebih dini itu lebih diuntungkan Bapak Ibu semua. Ilustrasi gampangnya adalah tentu rumah sakit ya yang sudah simulasi, yang sudah ready APD-nya lebih dulu, rumah sakit yang sudah ready SDM-nya lebih dulu, itu tentu lebih baik ya. Mulai dari potensi kebobolan lebih kecil ya, sehingga tidak ada karyawan rumah sakit yang naudzubillah ya positif, kemudian juga tidak ada error-error lainnya. Kemudian ini juga oportunitas kita ya, Permenkes 238 2020 ini juga peluang bagi kita karena terima kasih sekali kepada Kemenkes yang Menteri Kesehatan telah menerbitkan peraturan menteri atau keputusan menteri tentang klaim dari kasus COVID-19 ini. Karena memang BPJS tidak mengcover ya, tidak mengcover wabah mereka. Kemudian kasus lain menurun. Ini bagian dari oportunitas kita untuk kemudian mengambil kesempatan untuk juga bisa melayani COVID-19. Ancamannya adalah kondisi makroekonomi yang sekarang sudah mulai terasa ya Bapak Ibu. Karena yang melemah tidak hanya finansial rumah sakit tetapi juga kondisi makroekonomi ini terdampak semua sehingga daya beli turun. Artinya kalau pasien BPJS turun, kita mau kejar pasien umum juga tentu lebih sedikit lah peluangnya. Kenapa? Karena daya beli masyarakat juga rendah juga. Kemudian kebijakan pemerintah ya termasuk klaim pelayanan ini juga bisa menjadi ancaman kalau memang kita tidak segera bisa clearkan. Nah, tantangan berdasarkan hal itu memang yang terbesar di internal kita adalah finansial. Kalau eksternal kita yang terbesar adalah sinergitas penguatan dan juga klaim ya. Mungkin nanti
itu bisa kita diskusikan dengan Dr. Asral juga. Ini kami mencatat, Bapak dan Ibu, ada sekurang-kurangnya 3 sumber pendanaan operasional rumah sakit dalam menghadapi pandemi ya, COVID-19 ini. 1, internal rumah sakit, yang kedua fundraising filantropi ya, yang ketiga adalah klaim pembiayaan pasien COVID-19. Kita coba saya menyampaikan satu persatu. Untuk yang internal rumah sakit, memang harus ada modifikasi Bapak Ibu. Tidak bisa kita berjalan seperti normal saja. Maka yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus membuat proyeksi dan penyesuaian RAPB. Saya yakin target-target Bapak Ibu akan berubah semua. Yang tadinya mungkin Maret, April mulai menanjak ya, karena saya juga membuat begitu. Maret itu mulai naik begitu. Itu malah pasti akan ada anti klimaks ya. Kembali lagi kurvanya menurun dari target kunjungan, kemudian omset dan sebagainya. Oleh karena kita harus buat penyesuaian, merubah RAPB-nya. Kemudian itu semua juga kita perlu buat yang namanya baseline ya Bapak Ibu ya. Kita harus punya RAPB operasional. BEP operasional. Ya, break even point yang operasional, BOP. Supaya kita tahu kita pengeluaran kita, belanja kita minimal nih dengan semua ditahan investasi di stop ya, pengadaan yang masih ditunda di stop ya, diklat di stop dan sebagainya. Itu maka kemudian berapa kita pengeluaran kita untuk gaji ya, operasional dengan efisiensi ya, belanja BHP dengan efisiensi dan sebagainya, itu kira-kira berapa? Jika kita tahu batas minimum kita berapa, supaya kalau ya, proyeksi pendapatan kita itu di bawah itu dan minus, kita segera bisa bersiap. Apa yang mau langkah kita lakukan? Apakah kita akan tingkatin kunjungan dengan cara-cara tertentu ya, apakah telemedicine dan sebagainya, atau dengan cara apa? Karena penting bagi kita ya untuk bisa menjaga cash flow. Kemudian yang kedua, realokasi anggaran. Ini Bapak Ibu yang kami lakukan adalah semua anggaran yang sifatnya tidak berdampak langsung pada pelayanan dan atau yang terhenti dengan adanya wabah COVID-19 ini ya, seperti diklat, baksos, promkes dan lain-lain ya, perjalanan dinas itu dialokasikan untuk meningkatkan kekuatan rumah sakit dalam menanggulangi COVID-19. Baik dari sisi infrastruktur ya, alkesnya, APD-nya, SDM-nya ya, dan juga menjaga stabilitas ketahanan rumah sakit. Yang ketiga, perketat manajemen cash flow dengan menurunkan cash out yang dapat diminimalkan. Bapak Ibu, cash is a king, cash flow is a king kong. Kalau kita nggak fokus kepada cash flow, maka kita akan bisa dibilang mati lah ditimpa oleh king kong yang besar itu. Oleh karenanya ada prinsip pay yourself first ya, bayar dirimu lebih dulu. Jadi ini gampangnya begini. Ini mungkin agak kejam ya dengan pihak luar, karena kita prinsipnya adalah pay yourself first. Misalnya kita ada vendor yang harus dibayar. Pilihannya vendor yang perlu dibayar atau kita bayar gaji. Maka Bapak Ibu bayarlah gaji dulu. Dibanding Bapak Ibu kemudian bayar vendor. Walaupun kita dikejar-kejar vendor. Karena prinsipnya pay yourself first. Jadi itu penting sekali Bapak Ibu. Yang lain-lain yang tidak ada hubungan dengan layanan, kemudian yang inefisiensi apalagi itu kalau bisa diminimalkan, kita pangkas-pangkas. Cara yang antara lain menurunkan belanja farmasi ya yang tidak perlu seiring penurunan pasien, obat paten yang tadinya Bapak Ibu mungkin belanja obat paten satu jenis mungkin 2 merek, 3 merek ya. Sekarang semua hilangkan saja semua karena tidak perlu juga obat-obat paten itu. Kemudian menurunkan belanja obat paten, menurunkan biaya operasional dan lain sebagainya. Antara lain misalkan Bapak Ibu punya lift di rumah sakit 3 ya. Karena sekarang pengunjung kan dibatasi ya, tidak boleh ada kunjungan. Kemudian pasien rawat jalan juga sepi ya, maka liftnya matikan, jangan dipakai 3-tiganya dan seterusnya. Itu cara-cara yang bisa kita lakukan. Kemudian yang keempat adalah mengalokasikan dana dakwah, dana sosial, CSR ya untuk meningkatkan kapabilitas RS dalam menghadapi COVID-19. Terakhir, ini untuk meningkatkan pendapatan ya, walaupun sulit, memang ini kita perlu lakukan improvisasi pelayanan. Improve itu bisa dengan berbagai cara, bisa create yang baru, bisa kemudian yang lama tapi di packaging ulang. Contoh yang packaging ulang itu layanan gizi yang tadi buat rawat inap, ini coba kita jual keluar. Itu adalah upaya-upaya yang bisa kita lakukan.
Atau mungkin pakai layanan umum yang tanpa antri ya, supaya pasien tidak berkumpul dengan pasien yang lain ya, kita bisa buatkan juga. Atau telemedicine. Kemudian ini fundraising ya, kita biasa kan dengan Lazismu kerjasama ya, bisa mendapat bantuan. Kemudian juga Muhammadiyah secara organisasi membentuk MCCC ya, yang salah satu perannya adalah fundraising, mencari dana kerjasama dengan NGO dalam dan luar negeri. Tapi memang kan tantangannya sulit ya, karena luar negeri pun juga mengalami hal yang sama dengan kita di dalam ini. Kemudian rumah sakit bersama Lazismu menggalang dana umat ya yang dialokasi untuk meningkatkan kapabilitas rumah sakit. Kami berpesan betul Bapak Ibu, sebisa mungkin dalam penggalangan dana libatkan Lazismu, apakah daerah atau KL ya, kantor layanan. Mengapa? Karena lembaga yang ada aturan undang-undang bahwa yang boleh menggalang dana masyarakat adalah lembaga yang tersertifikasi ya atau resmi. Nah, Lazismu punya izin itu. Kemudian ini adalah klaim pembiayaan pasien COVID-19 ya, mengapresiasi pemerintah khususnya Menteri Kesehatan, Kementerian Kesehatan ya dan seluruh jajarannya yang telah menerbitkan Permenkes 238 tahun 2020. Kemudian kita menjalankan ya, ini beberapa waktu kemarin sudah ada webinarnya tentang teknis klaim ya. Memang masih ada beberapa ya perdebatan ya, dinamika, tapi saya rasa itu harus bisa diatasi dan kami mohonkan kepada Kementerian Kesehatan agar supaya bisa segera mengklirkan itu, dan kemudian syukur-syukur bisa memberikan prioritas kepada Rumah Sakit Muhammadiyah yang memang sejak awal tidak pernah berpikir 2 kali, apalagi 3 kali untuk kemudian terlibat dalam penanganan pandemi ini. Kemudian berkoordinasi dengan BPJS setempat, karena tidak bisa dipungkiri klaim ini melibatkan verifikator dari BPJS di cabang kita terkait. Nah, berikutnya ini adalah diskusi kita ya. Kapan pandemi ini, sampai kapan? Sampai kapan kita kuat? Mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa sharing. Apakah ada kemungkinan Bapak Ibu yang bisa jadi bulan depan sudah entah bagaimana, tidak tahu ya, harus mengawal operasional. Kemudian bagaimana peran pemerintah dalam sinergitas dan meningkatkan kekuatan dan kapabilitas Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah. Barangkali mungkin dari Dr. Asral ada ya bocoran-bocoran, apakah ada upaya-upaya pemerintah untuk kemudian bisa meningkatkan ketahanan dari rumah sakit yang juga terlibat dalam COVID-19. Bagaimana penguatan asosiasi jaring rumah sakit ya. Alhamdulillah kami di Muhammadiyah sudah cukup solid ya, bergerak bersama. Namun memang kita perlu juga bagaimana ini asosiasi-asosiasi rumah sakit lainnya ya, seperti Persi, Arsi ya. Ini juga sepertinya perlu juga dilibatkan atau didorong lebih lanjut. Kemudian penguatan asosiasi jaring rumah sakit Muhammadiyah Aisyah. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan ya. Mungkin akan banyak nanti diskusi kita bagaimana kita meningkatkan sinergitas kita dengan pemerintah, dalam hal ini yang diwakili oleh Dr. Asral. Apa-apa saja yang mungkin bisa kita optimalkan, apa-apa saja yang mungkin bisa kita sinergikan dengan pemerintah. Mungkin itu sementara Dr. Eko ini mengantar dari diskusi kita pada siang kali ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Dr. Eko ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Aldila. Dr. Aldila adalah Wakil Ketua Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Beliau juga Direktur Utama Rumah Sakit Fastabik Sehat PKU Muhammadiyah Pati. Selanjutnya narasumber yang kedua adalah Dr. Asral Hasan MPH, Kasubdit Kegawat Daruratan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kepada Dr. Asral, waktu kami persilahkan. Di-unmute tolong. Yang Asral, Dr. Asral. Ya. Oke ya, dari sana hostnya ya. Baik. Sudah dengar Bu ya? Sudah terdengar dengan baik, Dokter. Silakan, Dokter. Terima kasih, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, Bu Dr. Eko ini sebagai moderator, juga Dr. Adila sebagai pemateri pertama, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang sangat besar nih. Muhammadiyah sudah sangat ready dalam menghadapi COVID-19 ini. Tentunya ini merupakan bagian dari peran serta semua rumah sakit, Bu ya.
kita harapkan tidak hanya rumah pemerintah, juga rumah swasta juga, termasuk yayasan ya, yang dibawahi dinaungi oleh Muhammadiyah ini bisa terus bergerak membantu semua masyarakat yang sedang saat ini mengalami kondisi pandemi COVID-19 ya, di seluruh dunia tentunya. Baik, kami memperkenalkan diri, saya Dr. Asral sebagai Kasubdit Pelayanan Penunjang, juga sebagai PLT Kasubdit Darurat. Saya ditugaskan atau mewakili Pak Dirjen atau Bu Direktur untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan strategi maupun upaya kita dalam penguatan pelayanan rumah sakit dalam menghadapi COVID-19 ini. Beberapa poin yang dapat kami sampaikan, kami mohon izin Bu ya menyampaikan ini slide paparnya Bu ya. Silakan Dok. Ya. Udah kelihatan Bu ya? Sudah. Baik, jadi pertemuan pada diskusi online siang hari ini terkait dengan strategi penguatan sistem layanan kesehatan menghadapi pandemi COVID-19. Kita ketahui bersama bahwasannya pandemi COVID-19 ini sudah merebak di seluruh dunia ya, termasuk Indonesia. Ini saya kebetulan ini data yang tanggal 28 ya, tadi Dr. Adila tanggal 29 ya, sudah 9.700 ya. Waktu 28 masih 9.500-an gitu. Kita lihat terus tadi peningkatan yang cukup signifikan ya dari Indonesia ini, dan juga termasuk kasus yang sembuh juga alhamdulillah sudah makin meningkat, juga yang meninggal udah mulai menurun lah, walaupun kita lihat terus bertambah jumlahnya, tapi sudah mulai menurun dari kenaikannya gitu. Kemudian juga kita lihat dari kejadian per provinsinya memang masih dominasi di Jakarta. Kita lihat cukup tinggi sampai 42% kasus itu ada di Jakarta. Kemudian menyebar ke Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Sampai memang kita lihat hampir seluruh Jawa itu mendominasi dari COVID ini. Kita lihat ada penyebaran dari penduduk kita gitu, ataupun adanya perpindahan dari penduduk ini menyebabkan tingginya kasus ini di Jawa. Kemudian sekarang ini juga hampir semua provinsi, semua provinsi ya, 30 provinsi sudah terdeteksi ataupun terkonfirmasi COVID-19. Kemudian beberapa dasar hukum terkait dengan pelayanan COVID-19 yang ada, pertama adalah Undang-Undang Wabah nomor 4 tahun 84, kemudian ada juga ini terkait pelayanan kesehatan ada Undang 36, Undang 29, Undang 44 ya. Kemudian juga COVID-19 juga merupakan bagian bencana nasional yang non alam, sudah ditetapkan Presiden dengan Kepres-nya nomor 12 tahun 2020. Kemudian juga Kementerian Kesehatan sudah menetapkan ini merupakan virus yang menimbulkan wabah, upaya penanggulannya itu di nomor 104 tahun 2020. Berikutnya juga beberapa regulasi yang sudah Kementerian Kesehatan keluarkan dalam upaya untuk menanggulangi atau menangani COVID-19 ini ada, kita lihat ada Keputusan Menteri Kesehatan terkait dengan penetapan rumah sakit rujukan emerging tertentu ya, yang saat ini ditetapkan ada 132 rumah sakit. Kemudian juga ada terkait dengan penetapan rumah soal edaran Menteri Kesehatan tentang protokol isolasi diri dan sebagainya. Jadi ini bisa Bapak-Ibu sekalian nanti dilihat terkait dengan upaya-upaya dari pemerintah dalam menekan ataupun menanggulangi penyakit COVID-19 ini. Berikutnya strategi yang telah dilakukan pemerintah juga adalah pertama melakukan PSBB ya, di mana dilakukan penguatan koordinasi lintas sektor, mulai dari gugus tugas penanggulangan COVID-19, BPD, lintas kementerian, dari Polri dan aparat kecamatan desa, diharapkan untuk saling berkoordinasi agar penularan dari COVID-19 ini bisa benar-benar strategi untuk penanggulangan pencegahannya. Kemudian juga kita ketahui bersama, kita sebagai pengelola rumah sakit juga tadi telah sampaikan secara detail ya dari Dr. Adila. Memang kita benar-benar harus mengupayakan agar pengelolaan rumah sakit ini bisa benar-benar secara strategi tidak terjadi kolaps lah, karena memang tentunya akan berdampak sangat besar dari pengelolaan rumah sakit, terutama kunjungan pasien juga pasti akan jauh menurun dibandingkan hari-hari biasa, karena
Apalagi kita kesehatan juga sudah menganjurkan untuk tidak berpraktik rutin, artinya mengupayakan yang ke rumah sakit itu benar-benar pasien-pasien yang dalam keadaan emergensi. Namun demikian dalam penanganan COVID-19 kita juga harapkan setiap rumah sakit harus siap, ya, harus benar-benar mau menerima pasien COVID-19. Jangan sampai ada rumah sakit yang karena mungkin ada rasa ketakutan dari pengelolanya sehingga tidak menerima pasien itu kita tidak sangat harapkan gitu. Kemudian terkait pengelolaannya ini, setiap rumah sakit juga harus memperhatikan beberapa hal ya terkait dengan bagaimana dia melakukan good patient care-nya, juga bagaimana melakukan good clinical governance dan good hospital governance. Ini dalam upaya kita dalam mengelola suatu fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian berikutnya adalah penatasan suatu kompetensi rumah sakit. Kita lihat bahwasanya suatu rumah sakit itu yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengatur segala aspek kebutuhan layanannya, mulai dari aspek inputnya ya, sarana prasarana, peralatan, kemudian juga sumber daya manusia, juga sistem layanan yang dilakukan. Terkait sarana prasarana, kita juga harus yakinkan, terutama untuk COVID-19 adalah bagaimana kita bisa menyediakan ruang isolasi, baik itu isolasi tekanan negatif maupun isolasi biasa. Gitu. Kita harapkan semua rumah sakit yang terutama yang memang sudah mendeklar dia bisa mampu untuk menerima pasien COVID, dia harus diupayakan untuk meningkatkan sarana prasarana itu penyediaan ruang isolasi ini. Kemudian juga terkait dengan sumber daya manusia, kita juga harapkan ini setiap rumah sakit mengupayakan peningkatan kompetensi klinisnya, kompetensi manajerial, dan kompetensi interprofesional. Artinya SDM-nya dari rumah sakit untuk saling berkolaborasi dalam upaya untuk meningkatkan kualitas layanan. Juga kita juga mengharapkan rumah sakit ya untuk selalu meningkatkan mutu melalui akreditasinya. Karena ini bagian dari amanah dari Undang-Undang 44 2009 ya, semua rumah sakit harus terakreditasi. Berikut adalah upaya kita dalam menghadapi pandemi corona, yaitu kita pertama sudah memapping dari rumah sakit rujukan PIA atau penyakit infeksi tertentu yang sudah kita tetapkan, itu sebanyak 132. Jadi kita memapping bagaimana kondisi ruang isolasinya, kemudian bagaimana kondisi SDM-nya, kemudian bagaimana kondisi logistiknya, termasuk penyediaan APD, obat-obatan, dan sebagainya. Nanti di rumah sakit setelah kita lakukan mapping, nanti kita sarankan untuk peningkatan kapasitasnya, ya mungkin penyediaan sarana prasarana tadi saya sampaikan, baik itu dia mengekspansi jumlah ruang isolasi atau dia mengekstensi menambah ruang-ruangan baru yang selama ini mungkin dipakai untuk ruangan pasien biasa. Bila memang pasien COVID-19-nya cukup tinggi kunjungannya, jadi ruang-ruangan yang bisa dimanfaatkan untuk ruang isolasi kita harapkan untuk ruang isolasi. Sebagai contoh misalnya rumah sakit Sulianti Saroso itu sebelumnya itu rumah sakit SP itu menerima semua penyakit infeksi. Tapi karena semenjak adanya pandemi COVID-19, mereka itu hanya mengkhususkan menerima pasien COVID-19. Jadi tidak lagi menerima pasien-pasien lain. Nah, ini merupakan bagian dari pengembangan layanan dari satu rumah sakit. Saya nggak tahu apakah dia bisa mengupayakan seperti itu atau memang mengupayakan penambahan beberapa ruang isolasi, itu yang kita harapkan untuk saat ini. Kemudian peningkatan SDM, ya kita juga lakukan beberapa kali pelatihan di awal-awal sebelum pandemi di Indonesia ya, sebelum 2 Maret itu kita di bulan Januari Februari itu sudah melatih SDM untuk rumah sakit rujukan ini ya, secara nggak salah itu ada 4 gelombang ya, 4 batch itu kita latih SDM bagaimana cara pelayanan pasien ini, kemudian bagaimana cara pengambilan spesimennya, termasuk juga bagaimana cara pengelolaan limbahnya, juga termasuk pengelolaan jenazahnya. Waktu itu kita juga berikan beberapa informasi. Kemudian terkait pembiayaan ya, kita juga melakukan ya ini memang mohon maaf sekali untuk saat ini memang kita masih mengupayakan rumah sakit yang di 132 ini itu kebanyakan rumah sakit pemerintah. Ya waktu itu terutama untuk rumah sakit vertikal kita juga sudah mengupayakan untuk mendorong untuk peningkatan kapasitasnya. Juga untuk rumah sakit daerah juga dengan penggunaan anggaran dana alokasi khusus. Untuk swasta memang saat ini kami memang dengan segala keterbatasan yang ada kita
ya belum sampai ke memberikan bantuan untuk peningkatan sarana prasarana gitu. Maka tadi dengan adanya inisiatif dari teman-teman Muhammadiyah untuk bisa meningkatkan kapasitasnya ini, kami sangat bersyukur sekali peran serta dari rumah sakit swasta dalam mendukung pelayanan masyarakat ini sangat besar dan sangat diapresiasi. Kemudian juga ada isi tenaga kesehatan yang akan diberikan ya terkait dengan baik itu yang bekerja langsung dengan pasien COVID-19 ataupun nanti tenaga kesehatan yang meninggal ya, yang memang wafat karena memberikan layanan COVID-19 ini. Ini nanti ada insentif yang diberikan sesuai dengan arahan Presiden ya, juga sudah ditetapkan juga dengan keputusan Menteri terkait dengan jenis pembayaran insentif ini. Terakhir pembayaran pasien ya, ini untuk klaim pasien. Jadi semua pasien yang dilayani oleh rumah sakit ya, pasien COVID-19 di rumah sakit, baik itu rumah sakit pemerintah, swasta, ya itu semuanya bisa diklaim ke Kementerian Kesehatan, ya dengan ketentuan yang sudah ditetapkan di Juknis di 238. Ya. Ini kita lihat sebaran dari rumah sakit rujukan. Ya, sekarang kita ada rumah sakit rujukan yang SK Menkes itu 132, juga ada rumah sakit rujukan SK Gubernur 536 rumah sakit. Jadi total rumah sakit rujukan itu di Indonesia ada 668 rumah sakit. Ya. Dari 668 saya data itu ada 9 rumah sakit Muhammadiyah nih. Alhamdulillah Muhammadiyah ini ada 9 rumah sakit yang ikut serta dalam sebagai rumah sakit rujukan. Ya. Kalau saya lihat ini datanya ini dari 9 ini ada di Sumatera Selatan, di Jawa Tengah, di Jogja dan Jawa Timur. Jadi kami sangat mengapresiasi, berterima kasih sekali ya, Rumah Sakit Muhammadiyah juga bagian dari rumah sakit rujukan untuk COVID-19 ini. Kalau kita lihat berikutnya adalah kapasitas dari rumah sakit rujukan yang ada ya. Baik itu yang milik pemerintah maupun yang milik swasta. Kita ini sebarannya kita lihat dari pemerintah ini ruang isolasi. Jadi ini sekalian juga Bapak Ibu sekalian sebagai rumah sakit ya harus jelas bahwasannya untuk rumah sakit itu yang paling penting adalah ruang isolasi tingkat negatifnya ya. Diupayakan untuk terus dikembangkan itu baik yang berventilator untuk pasien-pasien yang memang kritis maupun yang non ventilator. Yang pasien-pasien memang cukup berat tapi tidak perlu ventilator. Juga kalau kita memang tidak ada kemampuan untuk membangun satu rumah isolasi, ruang isolasi, kita bisa memanfaatkan ruang isolasi biasa atau natural flow ya. Mungkin ruang rawat inap biasa yang diperuntukkan untuk ruang isolasi. Ya diupayakan aliran udaranya supaya lebih bagus cukup baik lah. Sehingga tidak perangkap kuman-kuman virus dari COVID-19 ini. Ya, kita lihat di sini bisa dilihat apa jumlah dari ruang-ruang isolasi yang ada. Kemudian berikutnya adalah penyediaan logistik ya bagi rumah sakit ya, baik itu peralatan APD, alat kesehatan ya, maupun ini obat-obatan. Maaf ini obat-obatan maksudnya. Ya untuk APD yaitu yang perlu kita sediakan adalah gaun atau coverall, kemudian juga Google, kemudian ada face shield, kemudian sarung tangan panjang maupun sarung tangan pendek, ya, kemudian masker N95, kemudian masker bedah, sepatu boot, kemudian juga bukan VTM ya, viral transmedia untuk pasien yang akan di-swab, dan juga disinfektan. Sebenarnya ini sangat penting untuk misalnya kita pasien kok setelah dirawat kemudian dia pulang sembuh, sebaiknya ruangannya disinfektan dulu baru digunakan. Ya, kalau memang itu kita punya tempat yang bisa diatur sedemikian rupa. Kemudian juga untuk ambulan gitu juga, kalau setelah ngantar rujuk pasien yang COVID-19, nanti ambulan juga dilakukan disinfektan. Jadi ini juga sangat diperlukan untuk disinfektan ini. Kemudian juga alat kesehatan yang sangat penting juga, ya, itu ada ventilator, ya, ada ECMO, ya, extracorporeal membrane oksigen, ada CPAP juga diperlukan ya untuk bantuan nafas juga. Kemudian bisa monitor, steering pump, impulse pump, mobil X-ray, oksigen sentral dan lainnya. Ini kira-kira yang perlu disediakan satu rumah sakit untuk layanan COVID-19. Kemudian untuk obat-obatannya ini, mohon maaf ini maksudnya obat-obatannya ya. Ini ada antiviralnya, misalnya ini memang yang masih umum dipakai adalah acetaminophen ya.
juga silakan untuk ada antiviral yang lainnya. Ini juga saya lihat beberapa rumah sakit menggunakan yang Avigan ya, yang dari Jepang juga ya silakan. Kemudian ada juga macrolide ya, azitromisin atau juga salah satu azitromisin. Kemudian ada kloroquine, hidrokloroquine, kemudian vitamin C ya, dan lainnya. Jadi ini beberapa obatan yang harus tersedia di satu rumah sakit COVID-19. Sedangkan untuk SDM-nya, teman sekalian, ibu sekalian, silakan mendata SDM yang dibutuhkan di sini. Ada beberapa SDM yang bisa difungsikan sebagai DPJP dalam pelayanan community ini. Pertama, dokter spesialis paru. Ya, kita harus mendata berapa sih jumlah dokter paru kita di rumah sakit. Kemudian, kalau tidak dokter paru, bisa kita fungsikan dokter penyakit dalam. Penyakit dalam baik dia penyakit umum atau penyelenggaraan konsultan paru atau konsultan infeksi, silakan ya. Ini bisa sebagai dokter DPJP utama. Kemudian ada dokter spesialis anak. Ini untuk pasien-pasien anak ya. Untuk pasien COVID anak bisa diberdayakan sebagai DPJP utama. Kemudian dokter spesialis anestesi. Ini sangat penting sekali untuk pasien-pasien yang dalam keadaan kritis yang menggunakan ventilator. Jadi kita harus mendata berapa sih jumlah anestesi kita ketika kita akan mengembangkan satu layanan ruang isolasi dengan ventilator. Kemudian dokter radiologi, karena juga dibutuhkan. Kemudian dokter patologi, klinik, dokter mikrobiologi, ya untuk pembacaan swab. Ya. Kemudian dokter spesialis intensif ya untuk KIC-nya. Kemudian ada dokter spesialis paru, kemudian dokter spesialis paru juga dan sebagainya. Juga dokter umum bisa difungsikan ya untuk membantu mengawasi. Jadi agar pasien-pasien misalnya ada lonjakan jumlah pasien itu, selain dokter DPJP utama, ini nanti bisa dibantu dokter umum di ruangan untuk pengawasannya. Gitu. Dan terakhir ada perawat. Itu perawat, baik perawat yang terlatih ICU untuk ditempatkan di ruang isolasi yang mempunyai ventilator, maupun perawat biasa yang untuk merawat pasien sehari-hari. Berikutnya pembiayaan pasien COVID. Ya. Yang paling penting bagi kita adalah bagaimana suatu rumah sakit mampu untuk melakukan kendali mutu, kendali biaya suatu layanan. Gitu. Karena ini akan mempengaruhi dari kos yang dikeluarkan oleh di rumah sakit. Gitu. Jadi kalau dalam pembiayaan ini kita upayakan pembiayaan sifatnya per hari ya, per day nanti. Ya, kemudian standar pelayanan terhadap pelayanan juga diberikan, bagaimana standar dari pelayanan COVID juga harus kita berikan. Kemudian pasien yang dirujuk ya, pasien yang dirujuk dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya ini juga mendapatkan pembayaran. Jadi misalnya ada satu pasien di rumah sakit Muhammadiyah A, dia udah melayani 1-2 hari, tapi karena mungkin kemampuannya masih terbatas, dia merujuk ke rumah sakit Muhammadiyah atau rumah sakit rujukan untuk COVID-19. Ini pasien yang pertama juga mendapat bayaran, gitu. Artinya semua rumah sakit yang melayani akan kita berikan kita tanggung biayanya. Kemudian harus diingat ya, untuk rumah sakit ya dalam melakukan klaim nantinya itu jangan sampai ada double claim ya. Jadi ya memang kita sudah temukan beberapa rumah sakit sudah melakukan meminta pembiayaan ke pasiennya gitu. Ini bagaimana? Apakah sementara dia akan klaim ke pemerintah gitu. Jadi ya kita harapkan memang uang yang sudah diterima itu ya dikembalikan kembali ya baru nanti dilakukan klaim gitu. Tapi kalau pasiennya keberatan ya kita nggak perlu klaim juga ke pemerintah kalau memang sudah pasiennya sudah membayar. Tapi biasanya tentu pasiennya akan meminta kembali ya kalau tahu bahwa ini ditanggung pemerintah. Gitu. Kemudian juga dalam pembiayaan tersebut ya nanti klaim ini ada pengurangan pembiayaan kalau APD yang digunakan selama pelayanan itu dapat bantuan dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Kesehatan. Nanti ada pengurangan pembiayaan ya. Juga nanti termasuk obat-obatan. Kalau ada obat-obatan yang diterima dari pemerintah. Ya. Kemudian juga nanti pas prescription kita harapkan itu tidak lama ya dan mudah ya. Kita upayakan dalam 7 hari sudah diajukan dan 3 hari itu sudah bisa dibayarkan. Itu seperti kita harapkan. Jadi 3 hari verifikasi oleh BPJS, 7 hari verifikasi BPJS dan lama
Setelah itu BPJS masuk ke Kemkes dalam 3 hari sudah kita bayarkan. Kemudian untuk meringankan beban rumah sakit, ya, dalam kebijakan di regulasi KMK 238 itu, bahwa semua rumah sakit yang mengajukan itu di awal bisa dapat uang muka maksimal 50%. Ini dibuat agar rumah sakit itu bisa bisa bernapas lah artinya. Ya, jadi bisa mendapatkan pembayaran di muka dulu, ya, sehingga segala kos yang sudah dikeluarkan setidaknya ada penggantian untuk sementara. Kemudian nanti kekurangannya akan diperhitungkan setelah ada hasil verifikasi dari BPJS, hasil verifikasi ajuan klaimnya. Kemudian jenis pasien yang diberikan yang kriteria yang bisa ditanggung pelayanannya adalah pasien dirawat jalan, ya, untuk pasien ODP biasanya, atau juga dirawat inap. Kemudian juga pasien PDP, ya, konfirmasi, yang kemudian pemesan jenazah dan mobil jenazah. Ini bisa diklaimkan, ya. Kemudian ini merupakan nanti memakai sistem inasi bijis, ya, satu kelompok tarif, ya, seperti yang kita sekalian yang sudah bersama dengan BPJS. Saya kira ini tidak sulit, ya, karena sudah biasa. Berikutnya ini tadi terkait penghargaan kepada tenaga kesehatan, ya. Ini kita berikan terutama kepada yang melayani pasien-pasien COVID, ya. Ini kita berikan insentif dan santunan kematian. Jadi kita memberikan insentif dan nanti ada rinciannya, insentifnya dokter berapa, spesialis berapa, dokter berapa, spesialis berapa, perawat dan sebagainya. Dan santunan kematian, ini nggak salah 300 juta per orang yang santunan kematian. Kemudian kriteria fasilitas kesehatan yang mendapatkan santunan ini, ya, ataupun dapat insentif ini adalah rumah sakit, ya. Ini rumah sakit juga nanti ada ketentuan rumah sakit apa aja, kantor kesehatan pelabuhan KKP, kemudian laboratorium, ya, baik itu BBLK maupun BTKL, kemudian dinas kesehatan provinsi sebagai pengelola kontak tracing, ya, kemudian pusat kesehatan masyarakat puskesmas juga sebagai pelayanan di tingkat dasarnya, dan laboratorium, ya, untuk Kementerian Kesehatan, jejaringnya laboratorium dari Litbangkes. Ini besaran dari insentif yang diberikan, ya, sesuai dengan arahan dari Presiden. Juga ada surat dari Menteri Keuangan ke Menteri Kesehatan. Itu spesialis dapat 15 juta per orang per bulan, dokter umum 10 juta, dan perawat 7,5, tenaga medis lainnya 5 juta. Ya. Ini besaran yang akan diberikan. Kemudian, ya, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Pada prinsipnya kami di Kementerian Kesehatan sangat mengapresiasi dan sangat mendukung apa yang telah dilakukan oleh teman-teman dari Muhammadiyah, dan tentunya kita pasti ada kekurangan lah, ya, masing-masing bagaimana kita memberikan layanan kepada masyarakat. Namun kekurangan itu bukan karena unsur ketidaktahuan, tapi memang unsur keterbatasan kita. Dan kita bersama-sama bagaimana kita bisa menghadapi kondisi ini dengan saling membantu dan memberikan saling menguatkan koordinasi. Kami di Kementerian Kesehatan akan terus mendukung, dan memang dan kami akui bahwa sudah banyak juga dari donatur yang memberikan bantuan. Saya kira dia juga bisa memanfaatkan ini. Nanti kalau juga ada yang donasi dari pihak ketiga, kami juga akan informasikan untuk memberikan kepada rumah sakit Muhammadiyah. Saya kira itu dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Asral. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, mungkin segera saya buka untuk termin diskusi. Yang pertama, 3 penanya dulu. Mohon nanti pertanyaan atau diskusi yang ingin disampaikan itu singkat, dengan menyebutkan terlebih dahulu nama dan asalnya dari mana. Ini saya melihat yang sudah raise hand, Dr. Absor. Tolong untuk Dr. Absor dari MPKU Jawa Timur. Silakan, Dokter. Ya, silakan, Dok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 komentar tanggapan dari saya.
mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Yang pertama, itu tadi saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Dr. Adila tentang tidak ada rumah sakit yang siap, gitu ya. Nah, ini kan ditunjukkan dengan kemarin kita hadapi tidak siap dalam hal APD-nya, tidak siap dalam hal ruangannya, kemudian tidak siap dalam penegakan diagnosa PCR yang sistemik gitu ya. Artinya juga ketidaksiapan pemerintah juga. Kemudian tidak siap dengan sistem merujukan. Jadi ya, walaupun tadi sudah disampaikan ada rujukan, ada rumah sakit rujukan, dan Muhammadiyah itu yang di cover atau yang disebut tadi ada 9. Itu dalam prakteknya kan tidak seperti teori ini. Gitu. Artinya bahwa rumah sakit rujukan yang ditunjuk itu ya tidak bisa menampung seluruh rujukan gitu. Artinya seluruh rumah sakit Muhammadiyah sekarang ini ya bisa dikatakan sebagai rujukan. Jadi tadi Dr. Asral saya rasa perlu dikoreksi ini Bu Ekor ini. Sebetulnya bukan 9, kita sudah 75 rumah sakit Bu ya yang merawat itu. Jadi kalau boleh itu pada Dr. Asral ya 75 rumah sakit ini harus diakui sebagai rumah sakit rujukan itu. Nah, yang penting adalah kenapa kok kita tidak siap? Yang harus diakui kita tidak siap. Itu adalah akibat dari pembinaan rumah sakit di masa yang kemarin-kemarin itu. Menurut saya itu yang sangat mempengaruhi kenapa sekarang kita tidak siap. Regulasi yang terlalu ketat. Industri rumah sakit ini disamakan dengan industri lain, ya akhirnya begini ini jadinya. Jadi saya rasa Dirjen Kesehatan ini perlu ada reformasi yang luas begitu. Jadi regulasi-regulasi itu tidak boleh disamakan dengan industri-industri yang lain. Dalam keadaan yang genting semacam ini terbukti bahwa industri yang lain bisa tidak beroperasi, tapi rumah sakit malah tidak boleh tidak beroperasi. Gitu. Apa itu ya regulasi tentang mutu, akreditasi, ya baik-baik saja tadi disampaikan oleh Pak Astral itu ya. Mutu itu perlu ya, tapi jangan terlalu rumit. Kemudian rumah sakit juga rentan terhadap tuntutan hukum, ya tidak hanya dari pasien tapi juga dari misalnya dari aparat juga yang sedikit-sedikit misalnya IPAL, instalasi radiologi itu dituntut, kemudian juga sistem perpajakan. Jadi ini yang pertama yang perlu dikoreksi oleh pemerintah agar rumah sakit kita ini ke depan nanti juga lebih siap. Kemudian yang kedua, yang ingin saya sampaikan adalah perlu adanya perbedaan ya perlakuan antara rumah sakit yang profit dengan yang non profit. Kayak rumah sakit kita, rumah sakit Muhammadiyah ini kalau disamakan dengan profit itu tidak adil. Dalam keadaan tidak ada bencana saja, kita itu ya melaksanakan tugas-tugas sosial lain seperti bencana. Berapa tenaga kita, berapa resources dana barang kita, ya SDM kita yang kita keluarkan untuk itu. Kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Kemudian juga berapa rumah sakit kita yang dijadikan menjadi rumah sakit pendidikan. Jadi yang kayak begini tidak boleh disamakan itu ya. Untuk Dr. Asral untuk masukan buat pemerintah. Kenapa? Ya kalau disamakan ya tidak ada nanti yang mau bangun ruang isolasi tekanan negatif, ya tidak ada. Kalau semuanya disamakan dengan kaidah-kaidah bisnis, ekonomi bisnis pada umumnya, ya kayak begini ini jadinya. Siapa yang mau bangun ruang negatif, ruang isolasi tekan negatif, yang investasi ke situ, yang pasti merugi itu. Nah, yang ketiga, itu adalah bahwa industri pendukung rumah sakit itu harus didukung penuh oleh pemerintah. Masa masker saja itu loh, sampai kita ini, masker bedah yang sesederhana itu aja, pemerintah saat tidak bisa menyediakan.
Kita ini dampaknya ke rumah sakit, Pak. Akibatnya apa? Pengeluaran kita jadi berlipat. Yang masker harganya 1 box 25 menjadi 150 sampai 250.000. Ini negara dengan sekian besar ini yang sudah merdeka 70 tahun lebih. Buat masker kayak gitu aja kesulitan. Tes kit. Ini berapa ini rumah sakit kita nih yang dengan uang sendiri. Mestinya itu harus disediakan oleh pemerintah. Kemudian ventilator. Kenapa barusan sekarang ini kita bisa buat ventilator? Enggak dulu-dulu. Jadi industri pendukung ini harus diperlakukan beda. Jadi menurut saya begitu. Terus bagaimana nanti strateginya yang sekarang? Ya nomor 1, ya pemerintah harus menyediakan itu screening itu. Tidak bisa rumah sakit kita saja itu tidak bisa. Gimana kalau rumah sakit ini kekuatannya kuat, tapi nanti yang sakit bertambah banyak, Pak? Tidak di screening, menular kemana-mana, tidak bisa. Jadi screening itu penting. Ini negara kita ini besar. Masa screening aja cuma berapa ribu yang di screening? Memalukan, Pak, itu. Memalukan itu. Jadi screening, rapid test. Kita ini kesulitan. Mau bayar pakai uang sendiri aja kesulitan nih nyari rapid test. Kemudian obat. Ya. Tadi sudah disebutkan Opang. Tolong itu sediaan obat itu jangan sampai sulit nanti nyarinya. Kalau sulit nanti harganya mahal, kita rumah sakit rentan dipermainkan. Kita ini tidak ada yang belani, Bu. Ya Pak, Dokter Adi, nyari N95 sulit, tidak ada yang belain. Siapa yang belain? Tidak ada. Ya pemerintah cuma bisa buat regulasi-regulasi aja, tapi nanti eksekusi di lapangan ya kembali kepada kita. Mohon maaf, jadi Dr. itu dari saya. Terima kasih. Ya? Oke. Ya, terima kasih, Dr. Absor. Mohon maaf, terlalu panjang. Ya, curhatin soalnya, Bu. Yang kedua, silahkan raise hand. Kalau belum ada, mungkin ada tanggapan dulu dari Dr. Asrul dulu. Silahkan, Dokter. Baik, terima kasih. Ya, Dr. Eko, terima kasih, Dr. Eko. Ya, Dr. Absor, saya sangat sangat paham benar bagaimana rumah sakit saat ini dengan kondisi yang kita lihat. Ini pandeminya kan global ya. Arti kata ini kesiapan itu memang sifatnya itu secara mendadak ini. Artinya tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia ini, Pak. Ini membutuhkan semua yang kita butuhkan gitu. Jadi ini memang antara supply dan demand-nya memang ini terjadi ketimpangan gitu. Bukan kita tidak memiliki kemampuan ya. Pemerintah bukan tidak mampu misalnya membeli APD atau menyediakan masker dan sebagainya seperti ventilator, tapi memang produksinya itu di dunia ini memang tidak mencukupi untuk kebutuhan semua negara gitu, Pak. Contoh aja waktu kejadian awal-awal APD itu kritis ya atau memang sulit, itu kan pemerintah langsung mengupayakan 1 juta APD waktu itu, ya, sehingga waktu itu langsung didistribusi ke semua dinas kesehatan kabupaten kota, dinas kesehatan provinsi untuk mendistribusi kepada rumah sakit memang yang saat itu benar-benar melayani yang sangat membutuhkan gitu, dan juga rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Jadi ini memang kita memang mempunyai kerjanya ini memang secara mendadak sekali, Pak, gitu. Ketika kasusnya meninggi, kita juga lihat logistik ada di Indonesia ini juga terbatas ketersediaannya, mau dibeli juga kita nggak tahu tidak tersedia gitu, sehingga akhirnya pemerintah melakukan upaya-upaya APD yang sempat seharusnya dikirim keluar kita minta akan disediakan untuk di dalam dulu. Jadi itulah upaya pemerintah, Pak, sehingga kebutuhan APD untuk di dalam saat itu bisa terpenuhi. Gitu. Kemudian juga kami setuju, Pak, ya kami juga nanti mengupayakan masukan dari Pak Absor terkait dengan perlakuan terhadap rumah sakit non-profit ya, rumah sakit nirlaba ini dengan rumah sakit privat yang ada. Ini tentunya memang kemampuannya itu memang berbeda ya antara yang rumah sakit non-profit dengan yang profit itu atau yang swasta murni gitu. Sedangkan non-profit ini lebih kepada
layanan untuk masyarakat ya, untuk lebih bermasyarakat. Ini masukan kami Pak. Memang sempat ada memang masukan untuk ada perlakuan khusus lah, terutama dalam penyedia-penyedia kesehatan itu ada mungkin pengurangan pajak dan sebagainya. Dan ini kami perlu komunikasi kepada Kementerian Keuangan Pak. Ini bukan hanya dari Kementerian Kesehatan. Jadi dia harus ada persetujuan dari Kementerian Keuangan sebagai yang menetapkan pajak satu barang yang harus dikenakan pajak gitu. Terima kasih Pak, ini sebagai masukan bagi kami. Kemudian terkait test kit, ya sebenarnya memang ini kita distribusi secara terstruktur ya. Semua test kit ini kita distribusi ke Dinas Kesehatan Provinsi, kemudian Dinas Kabupaten Kota, dan nanti di sini baru ke puskesmas. Memang kita belum mendistribusi ke semua rumah sakit Pak. Kenapa? Karena memang yang dibutuhkan untuk test kit adalah kita melakukan untuk kontak tracing-nya itu yang harus sedikit. Jadi tidak harus semua masyarakat dilakukan rapid test atau test kit ini. Jadi kemudian juga terkait dengan laboratorium Pak, memang kita akui lah ya saat ini kita lagi memperbanyak jumlah jaring laboratorium kita dalam hal untuk melakukan swab ya, karena ini juga menjadi permasalahan juga terkait dengan hasil swab yang agak cukup lama diterima oleh rumah sakit, sehingga ini memperpanjang hari rawat si pasien. Ya artinya kita Pak mengupayakan untuk lebih baik lagi, makanya kami mengharapkan kerjasama dari semua rumah sakit termasuk juga Rumah Muhammadiyah. Kira-kira kami terus mengkoreksi yang memang semestinya harus kita lakukan itu, dan tentunya kami sudah mengupayakan semaksimal mungkin agar pelayanan untuk penanganan COVID ini bisa berjalan sebaik-baiknya. Seperti saya itu Bu, terima kasih. Mungkin satu lagi Dokter Asral, tadi ada mungkin satu yang juga ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Ini saya melihat ada Dokter Muzairi dari PKU Wonosobo, kemudian Dokter Hasan Bayuni dari PKU Seruang, kemudian dokter dari Rumah Sakit Bumi Ayu, Muhammadiyah Bumi Ayu, PKU Petanahan, dan lainnya. Mungkin yang ditunggu salah satunya tadi tertulis 9 rumah sakit yang Muhammadiyah yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan. Padahal saat ini sudah ada 77 rumah sakit Muhammadiyah yang tercatat siap menangani kasus COVID ini, dan 70 diantaranya itu sudah menanganinya. 71 diantaranya sudah menanganinya. Nah ini kenapa hanya 9 begitu Dok? Baik, ya tadi sempat terlupa ya, ada juga dari Tafsir juga tadi ya. Baik Bu, pertama gini, untuk rumah sakit rujukan penyakit infeksi tertentu itu ada 132 ya, itu sudah kita tetapkan. Yang sebelumnya itu ada 100 rumah sakit flu burung awalnya dulu ya, yang flu burung. Kemudian kita untuk COVID ini kita tunjuk 132 agar memenuhi semua provinsi. Kemudian dari 132 ini ada penambahan dari rumah sakit rujukan dari SK Gubernur, ada 536. Jadi sebenarnya yang 9 ini adalah rumah sakit rujukan yang ditetapkan oleh Gubernur. Ya, yang ada di Palembang, Surakarta, Bantul, Gamping, Yogyakarta, Malang, kemudian Lamongan, ya. Betul. Nah, jadi ini yang memang rumah sakit ini ditetapkan oleh Gubernur, sehingga kita merekap dari semua rumah sakit yang sudah tersebut. Dan saya menyarankan kalau memang dari pihak Muhammadiyah sudah melayani 75, ya alangkah baiknya kalau rumah sakit ini bisa menyampaikan ke provinsi masing-masing untuk terus sebagai sumber rujukan SK Gubernur gitu. Karena kalau SK Menkes memang kita batasi 132, karena bukan hanya untuk COVID aja nih yang 132 nih, juga mungkin nanti penyakit infeksi emerging tertentu kan banyak ya, ada flu burung, ada MERS-CoV ya, ada juga Ebola dan sebagainya. Jadi 132 memang itu semua penyakit infeksi emerging. Nah, tapi yang sisanya saat ini SK Gubernur itu untuk COVID aja untuk saat ini. Ya silakan kami nyarankan untuk ke provinsi masing-masing untuk dibuatkan SK Gubernurnya, dan kita akan mengadopnya nantinya Bu. Seperti itu. Ya, terima kasih Dokter. Dokter Aldila ada tanggapan atas diskusi yang dilontarkan Dokter Absor, silakan. Memang kebaikan
yang Dr. Absor sampaikan lebih kepada pemerintah, ya, Dr. Absor. Ya, dalam hal ini barangkali saya hanya mengambil benang merahnya saja. Dr. Asral Hasan, salam kami kepada dokter dan seluruh jajaran di Kementerian Kesehatan untuk tidak ragu, Dok, untuk melibatkan kami dalam kondisi apapun, Dokter. Artinya, jikalau sejak awal kita ada komunikasi, tentu kami dengan senang hati untuk bisa membantu. Andai pun misalkan pemerintah juga pada akhirnya memang tidak bisa berbuat banyak juga untuk membantu Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah, insya Allah Muhammadiyah Aisyah akan tetap hadir membantu pemerintah dalam menyehatkan, mensejahterakan seluruh warga Indonesia. Mungkin itu tambahan saya, Dr. Ekor ini. Terima kasih, Dr. Ardila. Silakan, selanjutnya ada yang ingin menyampaikan bahasan atau diskusi yang lainnya? Silakan raise hand atau yang Dr. Hasan Bayuni. Oke, silakan Dr. Hasan Bayuni dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sruang. Silakan, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, menguatkan apa yang disampaikan oleh Dr. Absor. Kami harapkan paling tidak untuk industri rumah sakit tidak disamakan dengan industri pada umumnya. Khususnya terkait dengan pajak paling tidak yang kami mohonkan agar ini betul-betul diberikan semacam kemudahan atau insentif kepada rumah sakit sehingga rumah sakit yang saat ini dalam kondisi secara finansial itu kacau, itu kemudian juga tidak mengalami dilematisasi dikarenakan pada saat yang bersamaan pun kita harus berhadapan dengan pajak yang jujur saat ini untuk rumah sakit ini sangat-sangat memberatkan. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kami mohonkan ini untuk kepada MCCC pusat, kami mohon dilakukan betul pemetaan dan koordinasi terhadap semua potensi kolaps yang mungkin bisa dialami oleh Rumah Sakit Muhammadiyah. Ini menjadi sesuatu yang sangat serius. Ini juga menyambung tadi yang disampaikan, bahwasanya dengan adanya rumah sakit sekarang mengalami ironi yang luar biasa dengan tuntutan mutu yang sangat tinggi, kemudian klaim BPJS yang semakin rumit, proses verifikasinya, ditambah lagi izin operasional yang Permenkesnya selalu sangat fluktuatif dan bergonta-ganti sehingga rumah sakit dalam merencanakan masa depannya ini kan kadang membutuhkan kematangan sehingga berhutang. Hutang yang cukup besar kemudian itu pun sudah membuat keuangan rumah sakit harus betul-betul kita kawal dengan serius. Ditambah lagi dengan COVID-19 ini berpotensi menurunkan omset 30-50 atau bahkan di beberapa laporan yang lain ada RSMA yang melaporkan kepada saya secara menyampaikan kepada saya pribadi itu pasiennya turun hingga 60-70%. Omset dan fixed cost ini marginnya sudah tidak masuk akal. Sehingga kami mohonkan kepada MCCC pusat mengawal betul berapa defisit rumah sakit setiap bulannya. Jangan-jangan di bulan Juli sebetulnya ada rumah sakit yang menurut hitungan rasionalnya itu sudah tidak bisa lagi untuk menjalankan operasionalnya. Nah, kami mohonkan ini agar dibantu sehingga betul-betul dipetakan karena kemampuan rumah sakit berbeda-beda. Ada Fastabik, ada kemudian dengan Dr. Ardila, dengan Pak Muzairi, dengan PKU Muhammadiyah Wonosobo yang mungkin di belakangnya ada sokongan yang cukup istimewa. Tapi tidak semua rumah sakit memiliki hal tersebut. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting ke depannya sehingga mungkin Nyun Sewu kemarin saya dapat informasi ada salah satu klinik RSMA atau mungkin rumah sakit yang klinik yang akan menjadi rumah sakit karena mempersiapkan izin operasional yang juga membutuhkan dana yang besar dan rumah sakit tipe D yang bersiap-siap untuk menutup dirinya.
sehingga tidak beroperasi. Ini mohon kepada MPKU Pusat dan MTCC Pusat bisa betul-betul mengawal ini. Mungkin itu Bu Eko ini. Terima kasih. Terima kasih Dr. Hasan. Untuk kesempatan yang lain mungkin masih ada yang mau menyampaikan? Silakan raise hand yang akan bicara. Kalau tidak ada, kami serahkan dulu kepada Dr. Aldila. Mungkin lebih banyak tadi yang disebut-sebut adalah MCCC. Jadi silakan Dr. Aldila. Ya, terima kasih Dr. Eko ini. Dr. Hasan, terima kasih banyak. Memang karena kita sudah biasa berjuang bersama, jadi frekuensi sama Dr. Hasan. Apa yang Dr. Hasan sampaikan itu sedang hangat didiskusikan ini. Saya dengan Dr. Eko ini, kemudian Pak Agus Samsudin sedang mendiskusikan, dan juga bahkan pimpinan Pusat Muhammadiyah beberapa waktu lalu yang mengingatkan kami untuk coba bisa diidentifikasi peta kekuatan kita. Ya, jangan sampai ada rumah sakit yang kemudian ikut gagal napas seperti pasien corona. Jadi itu juga kita perhatikan. Dan dalam waktu dekat, insya Allah akan ada surat ke seluruh rumah sakit Muhammadiyah Aisyah di Indonesia, khususnya yang menangani COVID-19. Ya, tapi umumnya semua akan dapat surat. Ya, 107 rumah sakit kita di Indonesia akan mendapatkan surat, yang mana nanti isi suratnya adalah untuk mendata agar supaya kita bisa melihat seperti apa proyeksinya ke depan. Ya. Bahkan ada juga rumah sakit yang untuk memproyeksikan kondisi keuangannya juga perlu didampingi atau perlu ada pendampingan. Ini kita akan lakukan, Dr. Hasan. Selambat-lambatnya pekan ini ya akan ada surat di draft suratnya. Mungkin selambat-lambatnya Senin atau Selasa bisa tersebarlah surat itu agar kita bisa data, insya Allah, Dr. Hasan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan apa yang disampaikan Dr. Hasan dan Dr. Absor, ini kami juga menambahkan Dr. Asral Hasan, izin, bahwa memang Muhammadiyah itu ada 107 rumah sakit, dokter, di seluruh Indonesia saat ini yang terdaftar. Dan kalau dilihat-lihat, memang ini adalah aset bangsa yang besar, dokter. Sekali lagi kami ingin menyampaikan spirit kami untuk bisa terus bersama-sama dengan pemerintah, bisa bergandengan tangan dan terus menyatukan draft langkah untuk mengawal wabah ini. Artinya kami mungkin boleh dibilang jaringan terbesar rumah sakit kedua setelah pemerintah, dokter. Sehingga jikalau ini bisa dimaksimalkan oleh pemerintah, akan memiliki daya ungkit atau hasil yang sangat signifikan, bisa membantu pemerintah. Mungkin itu tambahan saya, Dr. Eko ini. Ya, terima kasih Dr. Aldila. Dr. Asral Hasan, silakan dokter. Ada tanggapan terhadap apa yang dilontarkan oleh Dr. Hasan Bayuni. Silakan. Ya, terima kasih atas tanyanya Dr. Hasan Bayuni. Sama seperti yang saya sampaikan di awal, memang ini menjadi catatan kami lah ya, terkait dengan bagaimana rumah sakit non-profit ya bisa lebih diperhatikan dalam hal pajaknya itu ya. Tentu kami akan berkoordinasi dulu dengan Kementerian Keuangan sebagai yang kementerian teknis yang memang mempunyai kewenangan untuk penetapan pajak tersebut gitu. Dan ini ya mudah-mudahan, dan mungkin ya tidak dalam dekat juga ya, atau tidak juga bisa segera mungkin, tapi ini kita akan koordinasikan. Dan tentunya kita juga melihat di lapangannya ataupun di masyarakat bahwasanya memang rumah sakit yayasan ya, baik yayasan keagamaan maupun yayasan sosial, ini memang lebih banyak memang memberikan pelayanan itu untuk sosialnya dibandingkan untuk mencari profitnya gitu ya, mencari keuntungan. Ini juga kami pahami benar itu, dan mudah-mudahan nanti ya dengan pertemuan ini juga sebenarnya kita coba pernah melontarkan ini ya beberapa kali di Kementerian Keuangan, cuma mungkin masih dalam kajian mereka. Memang negara kita ini kan semuanya tergantung pajak hidupnya ini. Jadi kadang-kadang kita jadi dilema juga kan gitu.
ini dalam menghadapi COVID-19 juga ini juga kalau nggak mengharapkan pajak juga agak sulit juga mereka. Nah, tapi setidaknya untuk saat ini banyak dilakukan relaksasi pajak ya untuk alat-alat kesehatan yang memang sangat diperlukan untuk COVID-19. Itu yang semua seperti itu. Jadi tapi itu sifatnya general ya, tidak hanya untuk rumah sakit non-profit, untuk semua rumah sakit yang membutuhkan pelayanan kesehatan itu para penyedianya itu sekarang diberikan relaksasi untuk tidak dikenakan pajak untuk ventilator, kemudian untuk ceiling pump, infus pump, BCM monitor gitu. Supaya nanti yang pembeli di dalam negeri juga bisa berkurang lah harganya gitu karena tidak dikenakan pajak oleh negara seperti itu. Ya, kita tadi juga Dr. Adila kami sangat terima kasih ya dengan jumlah rumah sakit di Media ada 107 ini sudah sangat membantu masyarakat kita di Indonesia. Memang peran serta masyarakat ya dalam menyediakan kesehatan ini bagian dari upaya kita untuk mendorong semuanya bisa berpartisipasi membangun negara ini gitu. Tidak hanya pemerintah yang tentunya juga punya keterbatasan dan juga masyarakat yang punya kemampuan juga kita dorong dan tentunya akan kemudahan-kemudahan itu tentunya menjadi penting juga bagi kami untuk masyarakat yang sudah menyediakan fasilitas ini untuk bisa berkembang lebih maju lagi. Saya seperti itu, Dok. Terima kasih. Ya, terima kasih, Dr. Asra. Bapak Ibu masih punya waktu sekitar 8 menit untuk sampai pada 14.30. Silakan kalau masih ada yang akan disampaikan. Silakan raise hand atau yang ada videonya silakan tampakkan. Oke, saya rasa sudah tidak ada. Mungkin Dr. Aldila, mungkin masih ada beberapa hal tadi ya yang disampaikan oleh Dr. Asra yang mungkin bisa kita tindak lanjuti melalui MCCC ataukah melalui MPKU wilayah terkait dari rumah sakit kita yang pada kenyataannya sudah 70-an rumah sakit yang sudah merawat, benar-benar sudah merawat ini, bagaimana bisa mendapatkan apa yang disampaikan oleh Dr. Asral tadi. Silakan Dr. Aldila. Menindaklanjuti apa yang kita diskusikan, memang kita akan coba melakukan pemetaan, mendata, dan menyurati MCCC di tingkat wilayah, agar supaya MCCC masing-masing wilayah itu bisa bersurat kepada gugus tugas di wilayah masing-masing, di provinsi masing-masing. Karena peluang yang bisa dibuka adalah di tingkat provinsi. Sebetulnya juga memang ada yang tingkatnya daerah tingkat 2, yaitu bupati atau wali kota surat keputusannya. Tapi sepertinya yang masuk sampai ke pusat adalah yang sampai level 2, yaitu yang ditetapkan oleh gubernur. Nah ini mungkin atas hal ini kita akan coba minta kepada MCC wilayah untuk kemudian nanti atas nama MCC wilayah dan atau PWM provinsi masing-masing untuk bersurat kepada gubernur di provinsi masing-masing tersebut. Mungkin itu Dr. Eko ini ya terkait dengan menindaklanjuti hasil diskusi ini. Terima kasih Dr. Aldila. Bapak Ibu, mungkin kalau sudah tidak ada, mungkin ada closing yang ingin disampaikan Dr. Asral. Silakan Dokter. Ada closing yang akan disampaikan kepada kami. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Eko. Saya ulangi lagi bahwasanya memang Kementerian Kesehatan ya secara institusi sangat-sangat mengapresiasi dari kerja-kerja teman-teman dari Rumah Sakit Muhammadiyah ya, kemudian MCC ini untuk terus didorong memberikan layanan pada masyarakat khususnya pada saat pandemi ini ya dengan ada COVID-19 ini. Kemudian yang kedua, kami tetap mengingatkan kepada semua rumah sakit untuk tetap menjaga pertama adalah kualitas layanan ya, kualitas layanan itu baik yang sebenarnya untuk pelayanan di rumah sakit sendiri ataupun pelayanan di luar rumah sakit ya, karena kita lihat juga pasien-pasien yang mengalami COVID-19 banyak juga yang akhirnya harus dirujuk gitu. Jadi ketika itu kita tidak harapkan adanya istilahnya itu ada rujukan yang tidak dipertanggungjawabkan, pasiennya tidak disampaikan ke rumah sakit yang bisa untuk menerima rujukan gitu. Kemudian juga
ketiga, tetap jaga tenaga kesehatan kita supaya tetap terlindungi, terutama yang langsung berhadapan dengan pelayanan pasien COVID-19. Sebenarnya kalau kita lihat kasus-kasus tenaga kesehatan yang mengalami wafat itu atau yang meninggal, ya memang kita lihat perlu ada peningkatan PPI ya, pengendalian penyakit infeksi di masing-masing rumah sakit, di penguatan, agar tidak mengurangi risiko itu. Kita memang tidak ketahui itu kan bisa terjadi mana saja, cuman kita mengerisiko dengan peningkatan kemampuan PPI masing-masing rumah sakit, ya, agar tidak terulang lagi. Saya kira itu Bu Eko Rini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Asral Hasan yang atas kesediaan waktunya untuk bergabung bersama Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Terakhir Dr. Aldila, mungkin masih ada closing yang akan disampaikan. Silahkan dokter. Makasih Dr. Eko Rini. Yang pertama, kami ingin menyampaikan kepada Dr. Asral Hasan, MPH, dan seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, terima kasih atas kesediaannya pada kesempatan kali ini. Dan kami hanya bisa mengucapkan terima kasih. Semoga ada manfaat dari hasil pertemuan ini. Yang kedua, untuk yang kami ulangi lagi tadi, untuk tidak ragu, dokter, untuk terus bisa bersinergi dengan Muhammadiyah. Jikalau perlu juga nanti kami akan bersurat juga atau soan kaitan dengan mengoptimalkan interaksi atau sinergitas kita bersama. Sebagai contoh misalkan Dr. Corona yang tadinya menjadi ketua MCCCC yang sekarang digantikan Dr. Pak Agus Samsudin, beliau saat ini sudah menjadi organik di BNPB sebagai staf khusus dari bidang saya lupa bidang apa, tapi deputinya Pak Wisnu. Artinya apa? Artinya Muhammadiyah memang all out dalam hal ini, karena ini adalah bagian perjuangan kemanusiaan kita bersama, yang itu menjadi spirit dasar Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, kepada seluruh persyarikatan, ada MPKU, barangkali di sini juga ada PWM atau PDM yang hadir, dan juga MCCC, baik juga tingkat pusat, wilayah, dan daerah. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perjuangan Bapak Ibu semua, mengawal perjuangan kemanusiaan ini. Ini adalah ujian buat kita, yang bisa kita kemudian memilah-memilih mana-mana di antara kita yang punya mental pejuang yang gigih tangguh, yang kemudian tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memikirkan kepentingan khalayak banyak. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawal semangat kita semua agar terus bisa istiqomah, konsisten sampai dengan perjuangan ini berakhir. Kemudian bagi Bapak Ibu, jajaran direksi di Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah, Bapak Ibu adalah panglima perang, Bapak Ibu adalah komandan perang, tetap harus menjadi paling depan, menjadi yang paling optimis di antara banyak kepesimisan di antara kita. Tetaplah bangun motivasi dan semangat, mimpi. Jalan itu hanya akan ketemu jikalau kita punya mimpi, punya optimisme, punya motivasi yang besar, sehingga apapun tantangannya, rintangannya pasti akan kita lalui dan kita jalani bersama-sama. Fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan itu pasti akan ada kemudahan, dan Allah kemudian ulangi lagi itu untuk meyakinkan kita bahwa kesulitan ini semua akan segera berakhir, dan insya Allah kemenangan ada di tangan kita. Wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'an. Barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa saja, berkontribusi kepada kehidupan satu nyawa saja, maka pahalanya, ganjarannya seakan-akan ia telah menyelamatkan nyawa seluruh umat manusia di muka bumi. Mungkin itu Dr. Eko ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Pertolongan Allah itu dekat. Yuk mari kita jemput bersama-sama pertolongan Allah yang dekat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Aldila. Sebelum kita berpisah, mungkin ada pesan dari peserta, baik kepada Dr. Asral maupun kepada Dr. Aldila, meminta materinya, boleh tidak? Sudah saya kirim ke Pak Budi dan ke teman-teman admin. Mungkin nanti bisa. Dr. Asral, boleh kami minta materinya? Boleh Dok. Sudah saya kirim juga ke Pak Budi tadi. Ya. Oke, terima kasih. Bapak Ibu peserta COVID Talk hari ini, insya Allah materi akan kita berikan. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Asral Hasan MPH dan Dr. Aldila Arfah MMR atas waktunya dan atas sharingnya serta apa yang diskusi kita pada hari ini.
Bapak Ibu, diskusi hari ini juga masih bisa kita saksikan melalui live streaming di YouTube Muhammadiyah Channel. Jadi silahkan ini bisa dibagikan kepada teman-teman yang lain, kepada saudara-saudara kita yang belum sempat untuk menyaksikan atau ikut menjadi peserta COVID Talk siang hari ini. Kemudian COVID Talk selanjutnya, Sabtu 2 Mei 2020, pukul 13 sampai 14.30 adalah jika mutasi terjadi pada virus SARS-CoV-2, bagaimana pengaruhnya terhadap deteksi dini, terapi, dan vaksin, yang akan dipandu atau narasumber yang akan hadir adalah Dr. Raden Ludang Pradipta R., spesialis mikrobiologi klinik, Master Biotek dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Jangan lewatkan untuk COVID Talk hari Sabtu. Demikian saya Eko Rini Listiawati, Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Mohon izin untuk undur diri. Kita akhiri pertemuan COVID Talk siang hari ini dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.